tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib dan Zaza. di episode ngaji. Ya. Cuman kali ini kita kayaknya refresh dulu. Rehat dulu. Karena kenapa kita rehat? Terlalu hot. Iya. Kita bahas tentang kitab Fathul Izar yang menjelaskan dan menjabarkan tentang gimana berhubungan seksual. Lebih pada tutorial kayaknya kemarin tuh. Sex education lah. Iya. Dan akhirnya itu kita dapat masukan offline dari teman-teman. Kon bahasannya kok ngono banget. Dan kita sebetulnya nggak percaya sih. Iya. Masa sih. Tapi lihat dari respon yang ada di video di YouTube juga kok minim. Ya. Jangan-jangan Terlalu. Dan kayak aneh kok saru ngomong kayak ngono. Tabu. Dan kita kan kemarin memang bahasnya secara secara bebas memang. Bahasa kita bahasa bebas. Sebenarnya kok gak duwe adab ngono yo. Nah ini kita harus menjelaskan dulu apa itu tabu. Nah, Beradab dalam berbicara seperti apa? Apakah kalau kita ngomong ilmu itu ono batasan porno? iya. Lah misalnya ngomong ilmu adalah porno, lah terus ya apa cara mengetahuinya? Ya apa Betul. cara mengajarkannya? Dan kalau kita ngomong seks itu adalah hal tabu, Pak Mali, iku kenapa kamu melakukannya? Itu kan banyak pertanyaan. Satu ini jawab dan aku buka HP, aku akan memasang iki lali gur kepadang. Si beruang. Iyo. Iku nek gak ono iku jane kayak ya opo ngono lah. Motone nang ndukur kok iku Mang. Oh iya. Gelau wontem beruangi. Ya Pak. Kan kemarin memang kita banyak masukan. Ya. Nah, masukan dari teman-teman itu ya ketika kita take sih emang nggak ngerasa ya. Iya, ya los aja. Karena kita seperti lagi ngopi. Memang lagi ngopi sih. Iya, jadi lagi ngopi terus ketambahan kamera mbak lighting aja. Dan kamera abaikan aja. Iya. Aku enggak ada lagi kamera. Nah, bahasa yang kita gunakan kemarin kalau kita review ya. Itu memang kalau misalnya kita menjadi sosok yang beradab nih. Iya. Beradab dalam hal beretika. Beretika kayak nang Jawa kan ada bahasa-bahasa yang nggak boleh disampaikan secara gamblang. Oke. Contoh, Salepan. Contoh misalnya ada dua orang beda umur, katanya ngomong guyon kayak awak dhewe kan gak iso. Gak iso. Nah, itu apakah kalau kita review kemarin memang ya apa ya? Kalau di bahasa perkopian atau di dunia warung kopi memang ya kayak gitu memang bahasanya. Dan kenapa kita memilih bahasa yang seperti itu? Biar mudah Dicerna, dipahami. Karena segmen kita adalah 18 plus. 18 plus. Dan Atau orang yang mau nikah dan atau loh Iya. pengantin baru ataupun pengantin lama sing gorong ngerti. sing gurung ngerti. Karena kan kadang-kadang itu masalah terjadi ketika orang sudah kebelet nikah. Secara biologis kedorong, setelah duwe-duwe, tapi si goblok. Nah, Gak punya ilmunya. Heeh. Marin rabi karena dia merasa sudah nikah, gak gelem nambah ilmu. Terkorbankanlah keluarganya. Bojone, anake, Sing dioreng-oreng, sing opo, dioreng-oreng, terus sing owangger. atau bertindak secara kasar dalam hal Iya, waktu hubungan seks ngaplok-ngaplok, nah sadomasokis, BDSM. ya kan ada aturannya. Iya. Aturan bahasa yang digunakan itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, Ono enggak? kalau buat saya pribadi, Heeh. ketika kita ngomong lagi ilmu, pembelajaran, bahasa yang paling mudah dimengerti itu yang harus diucapkan. Ngapain kita pakai bahasa yang beradab ndaki banget, tapi wong gak paham. Telongap. Lah ngapain? Tujuan kita kan memahamkan. Betul. Jadi kalau udah paham, goals beres. Dan dia menambah pengetahuan baru, akhirnya bisa mentreat keluarganya dengan baik dan benar. Tujuannya ini kan ada no event ini atau konten ini kan itu. Ya, nek ngomong sing bahasa diperhalus, bahasa apa banyak konten itu. Tapi konten yang kita coba dengan skala umur kita lah. Iya.
skala umur yang Dewasa muda lah dewasa yo. muda atau calon pengantin. Dan Kan kayak Riko aja. Amin. Serak temenan ya. Iya. Dan itu pun akhirnya melahirkan konten ini dengan pembahasan-pembahasan itu. Tapi ketika ada yang nggak nyaman, misal nih ono arek lho, iki anakku paling ndelok konten sampean bahasane koyo ngono. Nah, Berarti miss-nya ada di jenengan. Karena kita wis ngasih guidance untuk 18+. ya. Misalnya nih sore 18 lolos, berarti kan masalah. Kalau di pembatasan Ah. usia, konten ini tidak dibikin untuk anak-anak. Iya. Itu kayaknya 13 ke bawah. Heeh. Tapi untuk 13 ke atas bisa masuk. Mm-mm. Tapi ya harus bisa filter. Oke, makanya wong tuane kudu ngerti. Harus dampingan orang tua kalau itu. Bimbingan Kalau orang tua. misalnya ada yang di bawah umur kok ndelok konten iki terus di udal bosone, ya mohon maaf, salah akun guys. Iya. Dek nggih akune bapak nih. Nah, atau mamanya. Iya. Sing makne entuk ilmu bahagia, sanake kurang wayahe. Atau nonton bareng sama orang tuanya dan orang tuanya nggak kasih pengertian. Nah, akhirnya balik nang urusan sex education. Nah itu Sex Masuk education. itu, Nah, nanti kita akan bahas sex education lebih dalam nanti, tapi sekarang kita akan bahas tabu dulu. Saru dhisik sing. Nah ini banyak bahasa yang kayak saru, kayak misalnya kata jancuk itu kan di Surabaya nggak saru. Iya, Mojokerto ya. Mojokerto rada gak. Tapi Rada nek gak. anak ngomong nang ngarepe wong tua, Loh iya, Pak sama dancuk ya masalah so. Masalah. tapi nek antar teman enggak. Nah, kapan orang tua bisa memaklumi kata dancuk yang diberikan orang sekitar Disampaikan. anak, disampaikan anaknya? Kapan dia harus marah? Kapan harus enggak? Kan ya masalah. Nggih, Matur nuwun, Mas. Tok kene ya iso ngeblok kamera telu, Pak. Kehebatan dhek nang ngono. Contoh sekarang misal si anak itu nyari perhatian, ya kan? Nyari kasih sayang. Terus di lingkungan pertemanan dia, iki si anak A ini dijogo banget tapi wong tuane. Gak oleh meso, gak oleh apa. Tapi ngerti kan, wong gerang-gerang goblok kadang-kadang. Ayo ngomong dancok nak. Ngono. Wih, sing situ iki surak iso ngomong dancok. Ngono, surak kan. Oke. Digawa mulih perkataan ini. Dia berharap wong tuane surak. Lah wong tua sing gak paham ngerti anake wis tabok palek. Kira-kira si anak ini akan respect ke orang tuanya atau dia akan kembali ke lingkungannya yang menerima dia apa adanya. Lah iki budaya yang terjadi di masyarakat kita. Ini kan gini. Contoh. Lebih banyak anak-anak atau anak dari orang tua itu lebih lost nek ngomong atau menjadi dirinya sendiri ketika berada di luar rumah. Iya. Tapi menjadi sosok lain yang bertopeng ketika dia balik ke rumah. Lah kan masalah padahal pengertianku rumah adalah tempat terakhir yang bisa menerima kamu apa adanya. Kamu silahkan bertopeng kalau keluar, misalnya gak pede. Tapi kamu harus telanjang ketika pulang. Betul. Kamu harus apa adanya di rumah. Lah aku saking ndelok akeh omah iku sing nang omah koyo musala. Sing Suci. apik-apik tok, gak iso nrimo. Dadi dheke kepengin anake koyo malaikat nang omah, nang njaba anak mursal kan masalah. Dan itu sering terjadi kan? Dan koyo aneh aku dhewe yang ngono. Oke. Itu next konten lagi bahas tentang itu. Tapi aku kemarin sepakat sama Koko yang kemarin. Oh iya, tuh, Ko Chris. Dia disclaimer dulu. Ketika kita ngomongin tentang anak kemarin ya. Disclaimer gini. Aku mending anakku itu nakal di rumah daripada nakal dengan lingkungannya. Di lingkungan luar rumah. Maksudnya. Mending nakal ono kontrol teko wong tuane. Itu lebih tepatnya. Daripada nakal nang jobo unkontrol sing koncone mek nyuraki tok. Ono kemetengen mulai nang omah bapak ibu bludrek. Lah, harusnya kan memang seperti itu toh. Iya. Karena penting banget sex education. Banyak kasus. Kemarin sama memang cerita ya apa ya? Ayo, tak bukakno ya. Tak bukakno serius.
Kayak kita akan bahas sex education, tapi ini akibat kalau misalnya gak ono sex education. Salah satu akibat. Korbannya arek umur piro itu? Ini judulnya. Iki aku ngambil teko momiasia.id. Mengaku kelebihan sel darah putih, remaja ini kibuli pacarnya dan berhubungan badan. Kelebihan sel darah putih. Seta. Leukemia sob, sing digawe alasan sob. Kanker, Pak. Sel darah putih itu kan ada dalam tubuh. Sperma kan yang jero awak. Iya. Podo putih nih. Ya tapi gak itu juga sih. Makanya kan aku ngomong ketika gak ono sex education, orang gak tahu. Seta, iki sing lanang kepinteran apa sing wedok kegobloken? Di satu momen ada dua kejadian. Berarti tumbuh ketemu istilah Jawa nih, tumbuh ketemu tutup itu. Ini pokoknya intinya di media sosial di Twitter dihebohkan dengan viralnya kasus penyakit kelebihan sel darah putih yang terpaksa membuat seorang remaja perempuan untuk aktif secara seksual. Ini bermula dari sebuah capturean layar yang menampilkan pembicaraan tentang kasus perempuan yang ingin membantu pacarnya yang mengidap penyakit kelebihan sel darah putih. Remaja perempuan ini tampak polos karena tidak sadar telah dikibuli oleh kekasihnya yang hanya ingin melakukan hubungan badan dengannya. Dan ini dilansir dari Detik Health. Percakapan tertangkap dan menjadi viral di media sosial tersebut menceritakan pertemuannya dengan seorang pasien remaja perempuan. Remaja ini mengaku sudah aktif secara seksual karena ia ingin membantu kekasihnya yang mengidap penyakit kelebihan sel darah putih. Tentu dokter pun heran dan bingung dengan penyakit itu. Ini ono sel darah putih. Ini ono capture-ane dokter. By the way, kemarin dapat pasien perempuan remaja ngakunya sudah pernah berhubungan seksual karena ingin membantu pacarnya yang sedang sakit. Coba tebak sakitnya apa? Pacarnya yang lagi kelebihan sel darah putih sehingga harus dikeluarkan. Dan si cewek percaya. Dia gak ngeh kalau yang dikeluarkan itu sperma bukan sel darah putih. Tapi kan memang banyak kejadian toh. Di masyarakat itu aku beberapa kali ketemu anak gadis yang masih baru menstruasi. Oke. Nah, anak gadis itu merasa ketakutan. Wajah pucet, ya kan baru pertama kan dia nggak tahu. Jepiping, khawatir, ada kekhawatiran. Khawatir bocor, buat apa saya nggak tahu ya. Karena saya juga nggak nanya. Iya. Dan itu mungkin kalau saya nanya pun, yo dianggap itu mang tabu. Iya. Nah terus itu kayaknya menjadi indikasi bahwa orang tua itu nggak ngasih pengertian bahwa di umur sekian kamu akan menjumpai kejadian ini dan itu menandakan bahwa kamu akil balik. Nah, terus biasanya yang dirasakan untuk yang pertama kali sing awake loro kabeh, emosi tidak stabil itu juga nggak dikasihkan kayaknya. Akil balik itu apa? Nah, itu akil balik itu juga pertanyaan mungkin. Dan ketika kamu sudah akil balik, apa akibatnya? Kan butuh toh. Iya, butuh dijelas no. Dan aku akan baca dulu menurut Wikipedia dan ini iku njoko teko artikel tentang apa ini? Pamali tabu ya berarti ya. Ini tabu. Pantangan atau pantang larang adalah suatu pelanggaran sosial yang kuat terhadap kata, benda, tindakan atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh satu kelompok, budaya atau masyarakat. Tindakan tabu adalah pantangan ini di masyarakat Sunda dikenal dengan nama pamali. Kalau misalnya kita ngomong tentang seks, pamali kalau dilakoni, apa cari dia anak? Makanya kita harus tahu tabu ini karena gak pantas, atau tabu karena pamali. Nah ini banyak kejadian pengantin baru, terutama yang cewek, ya takut menghadapi malam pertama. Sing cowok karena referensi luarnya banyak dan lebih liar, besosol. Ya. itu kan kayak ketika sex education itu disampaikan dengan tepat. Iya. Kejadian-kejadian ketakutan, kemudian yang blending di luar nikah, itu kan juga akan berkurang atau teratasi lah. Iya, dan kayak contoh kelebihan sel darah putih tadi ya gak akan terjadi. Kudu ngerti private area ya apa. Dan kalau misalnya
kamu nonton video tuh kok konco-koncomu. Tapi karena aku merasa di lingkungan kita sekarang menerima anak atau keluarga dengan apa adanya itu susah. Nah, itu apa ya? Coba bayangkan saja ya, kalau sampean jadi anak, punya orang tua di umur 12 sampai 15 tahun. Ada kejadian di sampean, mungkin yang dialami anak segitu kan memasuki akil balik kan mimpi basah. Iya. Lah, Mimpi basah itu apa? nah, mimpi basah itu apa? Rasanya kok enak. Lu kan bingung Apa tuh. ya akan terjadi si anak akan menceritakan ke orang tuanya? Enggak. Ma, Aku loh kok ngipi mari ono cewek. Terus aku titipku kok dimasukin ke cewek terus aku rasanya enak. Ini gak mungkin. dan bangun-bangun Basah. basah, tak bau kayak bayi clean. Nah, Segamblang itu? ya gak mungkin. Gak mungkin. Karena seringkali di culture yang ada itu ngomong koyok ngono iku salah. Dilarang ngomong negatif, bukan diarahkan. Kamu kalau ngomong koyok ini kurang baik secara kebudayaan dan kita seringkali memandang anak kecil terlalu kecil. Sebagai orang tua ya. Iya, ojo keciliin awakmu. Makanya aku sendiri ketika aku ngomong di kelasku, kelasku itu ulah 1 kalau di dunia. Yo sini arek sanawiyah, SMP. Itu aku ngomong segamblang itu. Kenapa? Aku merasa di zamanku aja di kelas 1 SMP pengetahuanku wes gamblang banget. Tapi dari Apa? pengetahuan dari Dari luar. bukan dari keluarga. Dan ini tadi aku udah nyurvei karena kita ada di warung sekarang. Aku menemui 9 orang random. Iya. Ada 2 orang yang tidak dikenal. Gurung kenalan aku wis tak takoki dhisik. Wongin aku nol ya. Iya. Dan kini 5, 4 dan 4 orang yang aku kenal. Dan jawabannya sama. Mereka nggak pernah dapat materi seks dari keluarga, dari lingkungan. Ya karena budaya kita di sekitar kita ya, budaya di sekitar kita itu yang terjadi adalah kamu ngomongin seks, kamu ngomongin hal-hal yang menjurus kepada seksual itu menjadi tabu. Iya. Gak pantes. Memalukan. Dan apa meneh ngomongin wong tua. Padahal seharusnya orang tua adalah shelter terakhir. Dan banyak kejadian toh ketika kurang literasi tentang itu. Anaknya kita gak ngerti anak iku koyo apa mlakune. Ngerti-ngerti mulai meteng. Wong tuane bludrek arek diuring-uring. Stres kendat. Nah, itu Ada kan kejadian. Iya kan, apakah kita iso nyalahno? Kata disalahno model apapun itu udah terjadi. Lek gak ngono, langsung dipaksa dinikahkan tanpa ada pembekalan ulang, tanpa ada pendampingan. Karena arek iki nikahnya prematur. Bayi prematur yang mlebu inkubator. Dan arek iki mari rapi dicolno. Nah, itu sering kejadian juga. Akhirnya dilungkas, mari anak lahir mlebu pengadilan agama itu. Bercerai. Anak gak apa-apa. Korban maneh. Terus anaknya akhirnya ngawur. Karena menimbulkan korban baru. Iya, Gak didampingi. atau korban bully. Ini akan jadi lingkaran setan. Itu sebabnya kita bikin konten ini. Dan berawal dari keresahan. Iya, kan kalau keresahannya ya seporo-poro kan. Odor saya. Bolak-balik kita ngobrol juga. Dan kalau kita ngebahas tentang sexual education atau sex education. Apa sih seks? Seks itu kan alat kelamin. Terus educationnya apa? Biar kamu lebih ngerti. Fungsinya alat kelamin apa? Batasannya gimana? Kalau misalnya terjadi koyo opo? Karena kan ini kemungkinan terjadi. Kalau kamu gak ngerti, bingung, akhirnya nambah korban. Lah, ketika ngomongin sex education, ini kan banyak yang berpandangan terlalu erat dengan pornografi, Pak.
Karena pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 atau 18 itu definisinya kan konten atau gambar Oke. yang menjurus pada tindakan seksual Atau menimbulkan birahi. atau menimbulkan birahi. Tapi kalau menurut KBBI, kita bahas tentang bedanya porno aksi sama pornografi dulu ya. Kalau menurut KBBI, pornografi penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Yang pengertian kedua, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Stensilan itu. Ngomongin stensil, akhirnya mau nggak mau kita akan membahas kapan sih kini kudu ngasih edukasi. Nah, itu. Tapi sebelum itu aku akan bahas porno aksi. Dan sebelum kita bahas kapan, aku akan ngasih contoh. Ini porno aksi adalah tingkah laku secara erotis yang mengundang birahi. Berarti bisa dinyatakan, oke terus loh, ternyata TikTok itu 2018 sempat di-ban. Karena mengandung pornografi. Pornografi. Pornografi ya. Karena udah video. Iya. Porno aksi adalah ketika literally matamu iku lihat. Enggak matamu sing kok. Tutup sampai ya. Matamu. Oh, iya. Matamu ngelihat. Sorry. Itu porno aksi. Tapi kalau udah dalam bentuk video, itu udah jadi pornografi. Oh iya, mengundang birahi. Iya. Jadi apapun itu termasuk porno. Itu menurut KBBI yo, akhirnya akan ono perdebatan panjang tentang gimana lah ngomong baju adat bla bla bla. Itu bukan kapasitas kita yo, kita ngomong di circle kita aja, sing ngomong aja. Bahas tentang porno. Ono koncoku. Tadi sebelum kita konten sempat tak tanya. Oh, sing menang survei ku. Iya, salah satunya. Satu korban survei. Iya, salah satu korban survei ku. Dia menyatakan dia sudah melakukan pelecehan dalam bentuk meraba, meremas. Iya. Lawan jenis. Berarti sasarannya di kelas 5 atau 4 SD. Berarti kan kita harus ngasih edukasi tentang private area, termasuk dada, termasuk kemaluan. Itu di sebelum dia nyampe di sana. Berarti Mas di saat usia yang dia mulai mengenali tubuh ya. Iya. Dan mulai tegen ngomong lah. Contoh satu lagi, alasannya si korban survei kemang ya apa sih? Kok dia di umur segitu sudah melakukan tindakan pelecehan yang kayak gitu? Iya, kepikiran aja. Sempat nyampaikan nggak? Iya, kepikiran aja deh. Gemes ngono. Iya, mbok iku aku gurun takon lebih lanjut. Dan ini awalnya tak paham sedang hamil, tahu-tahu siswa kelas 6 SD ini melahirkan bayi. Oh, mlebu frame-an ya paman. Dan ini ulah dari pamannya sendiri. Loh, paman. Tutup pamannya on frame ya, sorry ya. Itu suci dia. Dia yang paling suci, kita yang penuh soda. Tapi sing ngomong yes apa? Dia sing suci. Sing suci. Kotor kan gak iso ngomong yes. Iya. Enak. Ngono. Jadi kan itu. Berarti zaman sekarang posisi organ reproduksi udah siap. Itu luweh enom mungkin. Karena banyak pengaruh media juga mungkin ya. Mungkin karena hormonalnya juga akhirnya media mlebu nang moto nang utek ngaruh hormonal. Akhirnya lebih mudah. Mereka harus mengenal itu. Tapi lek ngomong lebih mudah juga yo enggak juga. Karena gini, kalau sekarang orang bisa dinyatakan dewasa itu umur 17 plus. Ya, 18 up. Secara hukum. Tapi kalau kita ngomong literasi zaman dulu, orang-orang itu udah keren sejak umur belasan. Wes dadi pimpinan gerakan pemuda opo dan itu rata-rata belasan. Umure sing arek saiki jek bokep nang nggone warnet iku wis nggerakno massa untuk menyerang penjajah. Itu berarti dewasanya beda, Pak.
tingkat dewasa. Itu dewasa berpikir. Tapi kan kita gak iso memisahkan antara dewasa biologis dan dewasa berpikir. Ya juga sih. Gimana seorang bisa dewasa berpikir tanpa biologisnya pun ikut? Tapi ya nih dulu nih ya ada cerita. Di waktu kita kecil, zaman kecil, lihat orang yang umur belasan, kayak umur likuran misalnya. Podo sih Rai-rai tuwek. Saiki barang sih. Loh iya ta? Iyalah. Karena sing tak temoni gak ngono ya rare. Si imut-imut. Iya. Padahal asupannya mereka lebih dewasa daripada kita. Iya. Kok iso? Enggak, nek lingkungan yang saya kunjungi biasanya itu kan asupannya terbatas toh. Rojiun. Rojiun. Lah nek di luar itu mungkin asupannya lebih lah. Nah itu. Makanya kan aku pun Contoh sepakat. SMA kelas loro, SMA kelas 11. Iya. Sekarang kan gak kelas loro SMA. Oh, iya. 11 SMA. Itu kayak bapak-bapak wisane gak gawe seragam. Lah iya, makanya kan kita harus juga mengikuti zaman. Dalam artian, aku pribadi bermadzhab sing mending anakku nakal. Tapi terkontrol. Kalau misalnya disebut pengetahuan itu nakal ya, kenakalan. Itu di rumah. Daripada mereka di luar karena merasa di rumah gak dapet, golek nang jobo, unkontrol. Ya masalah aja nang jopo. Misalnya kita punya anak cewek. Anak cewek pergaulannya kita nggak bisa kontrol di luar. Di dalam alim. Iya. Sing nang omah soleha. Koyok gak ngerti apa-apa. Di rumah cupu. Iya. Di luar suhu. Lah, nang jobo berwasaan. Kan akeh kejadian ngono iku. Banyak. Resiko terbesar sebenarnya dari kesalahan dalam mendidik anak itu adalah anak perempuan yang paling berisiko. Banget. Dan si cewek pun gak ngerti resiko sosial yang akan dia terima. Dia ngertinya nang omah sumber goreng-goreng. Salah ini goreng-goreng. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.